Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob yang pergi berangkat bekerja, namun jalan favoritnya yaitu dengan melewati jalan pintas menembus ke tempat taman ubur-ubur, sehingga bisa datang lebih awal. Namun saat dalam perjalanan, SpongeBob tak sengaja melihat pertunjukan pantomim. Ia pun sempat mampir untuk melihatnya bersama dengan sekelompok orang. Saat SpongeBob bertemu tangan, semua orang pergi. Lalu pantomim itu meniru semua gerakan dari si kakek tua yang baru saja selesai melihat pertunjukannya. Setelahnya, si pantomim itu mengganggu bocil yang sedang memegang balon merah. Ia pun mengikuti gerakan dan gayanya, bahkan berusaha untuk menghiburnya. Namun tak disangka ternyata dia bukan bocil, melainkan bapak-bapak yang emang posturnya anak kecil. Karena pertunjukan itu garing, ia pun lebih memilih pergi. Namun berbeda halnya dengan SpongeBob, dia sangat senang dan selalu memberikan tepuk tangan kepada pantomim itu. Sehingga untuk menghargai salah satu penonton setianya, pantomim itu langsung menirukan semua gerakan dari SpongeBob. Dengan sangat mudahnya si pantomim itu bisa mengikuti semua gerakannya dengan sangat presisi layaknya seperti cermin. Setelah melakukan gerakan itu, SpongeBob langsung memberikan uang koin kepadanya karena sudah menghibur. SpongeBob kemudian segera pergi berangkat bekerja, namun si pantomim itu malah mengikutinya. Sehingga SpongeBob pun akan mengajak pantomim itu pergi ke tempat kerjanya dengan cara berjalan terbalik. Tak berselang lama dari itu, akhirnya SpongeBob dan sahabatnya baru saja telah tiba. Disinilah SpongeBob mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang pantomim. Namun seperti biasanya dia tidak terlalu begitu memperdulikannya. Si pantomim itu kemudian mengikuti semua gerakan Squidward. Karena kesal, Squidward langsung segera pergi meninggalkan kasir. Sedangkan SpongeBob segera pergi ke dapur untuk mulai memasak, namun si pantomim itu tetap berada di tempat kasir itu. Sehingga saat ada wanita memesan Krabby Patty, tentunya si pantomim itu hanya bisa mengikuti gerakan Squidward saja, tanpa menulis menu dan memberitahu SpongeBob jika ada pelanggan yang sedang memesan makanan. Ditambah lagi si pantomim itu tidak berbicara sama sekali. Karena si wanita itu tahu jika dia tidak akan mendapat makanannya, ia pun segera pergi. Sedangkan si pantomim itu lebih memilih bersembunyi. Saat itu SpongeBob pun ingin mengambil kertas pesanan milik para pelanggannya. Namun begitu mengambil kertas itu, dia pun dibuat sangat terkejut karena orang yang memesannya tadi tidak jadi membeli Krabby Patty. Sehingga ia pun menegur si pantomim agar bekerja dengan benar. Gak lama dari itu Tuan Crab telah datang, ia sedang menangkap Squidward dan pantomim tersebut. Ia pun marah kepada SpongeBob karena sudah mempekerjakan pantomim yang lebih tidak berguna ketimbang Squidward. Si pantomim itu menunjukkan skillnya yang bisa meniru apapun kepada Tuan Crab. Begitupun dengan SpongeBob yang ikut-ikutan dalam sandiwara itu. Tuan Crab kemudian bertanya kepada SpongeBob dari mana pria itu berasal, mengapa bisa berada di tempat ini. SpongeBob pun menjelaskan saat dia sedang berada di perjalanan menuju ke tempat kerjanya, dia tak sengaja bertemu dengan pantomim itu yang sedang melakukan pertunjukan. Lalu ia memberi uang receh kepadanya sehingga pantomim ini bisa berada di restorannya. Karena sudah mengikutinya, Tuan Crab pun terkejut karena semua orang tahu jika SpongeBob tidak pernah memberi uang receh kepada pantomim sama sekali. Tuan Crab kemudian marah dan langsung menyuruh SpongeBob untuk pergi dari restorannya dan jangan kembali ke restoran sebelum SpongeBob mengusir pergi si pantomim itu. Yang kemudian akhirnya keduanya segera pergi dari sana. Namun benar saja kekhawatiran Tuan Crab karena si pantomim itu terus-menerus mengikuti SpongeBob kemanapun dia pergi. Bahkan SpongeBob pun dibuat panik dan berlari ke rumahnya. Saat sesampainya di rumah, ia pun segera memarahi pantomim dan memperingatkannya agar kembali ke tempat asalnya. Lalu SpongeBob langsung segera masuk ke dalam rumah meninggalkan pantomim itu. Tidak menyerah begitu saja, ia pun masuk ke dalam rumah SpongeBob, sedangkan SpongeBob sendiri memanggil Gary agar segera makan siang. Gak disangka si pantomim itu telah berada di dalam rumah yang mengikuti semua gerakan si Gary, sehingga si Gary pun marah dan langsung mengusirnya pergi. Si pantomim itu kemudian mendekati SpongeBob untuk memberitahu bahwa dia sudah makan siang. Namun begitu SpongeBob berbalik arah, dia pun dibuat sangat terkejut karena telah melihat keberadaan si pantomim itu di rumah. Lalu SpongeBob segera mengusir si pantomim itu dari rumahnya guys. Pada malam hari, saat keduanya akan beranjak tidur, SpongeBob memastikan bahwa Gary bukanlah sosok pantomim. Setelah Gary bersuara meong, akhirnya SpongeBob bisa tidur malam dengan lega. Di keesokan harinya, SpongeBob biasanya menyetel alarm pagi, namun kali ini alarmnya telah diganti oleh si pantomim yang sudah berada di rumah SpongeBob. Saya akan lawan!
Saat berada di cermin untuk berkaca, SpongeBob dibuat kebingungan karena dirinya tidak ada kaca. Hingga akhirnya SpongeBob menyadari jika si pantomim itu muncul kembali di dalam rumahnya, sehingga SpongeBob langsung murka dan mengusirnya lagi. Kini SpongeBob akhirnya mengerti tentang perkataan Tuan Crab karena menyingkirkan pantomim itu sangatlah sulit sekali. Di saat SpongeBob sedang frustasi, si Gary memberitahu SpongeBob agar dia meminta bantuan orang lain untuk mengusirnya. Di sini SpongeBob kepikiran bahwa yang bisa membantunya adalah si Plankton. Sehingga tanpa berlama-lama lagi ia pun langsung segera pergi untuk menemui si Plankton guys. Singkat cerita, akhirnya SpongeBob telah tiba. Si Plankton dibuat sangat ketakutan saat melihat kedatangan SpongeBob bersama dengan si pantomim. Ia pun langsung segera pergi masuk ke dalam serta menutup pintu lagi. Ia pun tahu jika SpongeBob tidak pernah memberikan uang receh kepada pantomim itu. Namun kali ini kesalahannya dia malah memberikan uang receh tersebut. Si Plankton pun mencoba untuk membantunya dengan menggunakan beberapa alat laser raksasa. SpongeBob dan si pantomim itu ketika itu langsung ketakutan. SpongeBob meminta agar tidak menggunakan cara kekerasan untuk menyingkirkan. Lalu cara keduanya, si Plankton menggunakan robot untuk membuat si pantomim itu agar berbicara supaya si pantomim itu pergi dari hidup si SpongeBob. Caranya yaitu dengan menangkapnya menggunakan jaring lalu menyiksa si pantomim itu agar pergi. Begitu jaring diayunkan, si Plankton berhasil menangkap. Namun si pantomim itu hanya dengan menggunakan gerakan gunting, ia bisa menggunting jaring tersebut sehingga ia bisa lolos guys. Saat itu si Plankton akan menggunakan senjata lasernya untuk melakukan serangan terakhir, namun ternyata pantomim itu menggunakan keahliannya lagi untuk membuat benteng. Begitu ditembakkan laser justru memantul dan akhirnya menghancurkan robot tersebut. Sehingga si pantomim itu tertawa senang karena tidak bisa menangkapnya, kemudian si pantomim itu pergi. Sedangkan SpongeBob mulai berpikir matang agar bisa membuat si pantomim itu berbicara. Di tengah jalan saat si pantomim itu pergi, tiba-tiba saja SpongeBob mengikuti gaya sebagai seorang pantomim. Ia pun kemudian langsung segera menangkap pantomim itu dengan gerakan yang tak terlihat. Namun sayangnya pantomim itu bisa berhasil lolos lagi setelah tangannya menirukan gunting. Si pantomim yang risih karena gayanya ditiru, sehingga ia pun lebih memilih pergi dari sana. Sedangkan SpongeBob langsung mengejarnya. Pantomim itu kemudian naik ke atas untuk menghindari SpongeBob, namun SpongeBob yang ingin balas dendam, ia pun mengikutinya. Lalu saat sudah berada di atas, si pantomim itu terjun bebas dari atas menggunakan parasut. Ketika SpongeBob mengikutinya, tali parasut SpongeBob pun malah digunting oleh si pantomim itu. Sehingga SpongeBob terjun bebas ke bawah tanah dan pantomim itu hanya bisa tertawa karena lawannya nggak bisa mengejarnya. Setelah mendarat dengan sempurna, si pantomim itu segera pergi dari sana sebelum SpongeBob sadar. Namun yang terjadi justru si pantomim itu sudah masuk ke dalam jebakan yang sudah dibuat olehnya. Pantomim itu tidak hanya diam diri saja, ia pun langsung menghancurkan karungan itu dengan gergaji mesin. SpongeBob yang melihat itu kemudian segera pergi untuk menghindarinya. Untuk membalaskan dendam, si pantomim itu melempar granat sehingga SpongeBob malah terkena ledakan hingga membuat tubuhnya menjadi beberapa bagian. SpongeBob pun ingin membalas dendam dengan mengajaknya berduel menggunakan pedang. Tentunya si pantomim itu langsung menerima ajakan duel sengit tersebut. Bahkan si Plankton pun ketakutan saat melihat pertarungan mematikan dari keduanya. SpongeBob kemudian memasak Krabby Patty untuk memancing si pantomim itu. Si Plankton yang melihat itu semua ingin mencicipi Krabby Patty meski hanya gerakannya saja. Saat pantomim masuk ke dalam jebakannya, ia langsung menangkapnya menggunakan tali yang membuat si pantomim itu tidak bisa berkutik apapun. SpongeBob kemudian meminta bantuan si Plankton yang terkurung kaca agar segera melakukan rencana berikutnya. Plankton kemudian membawa bekas senjata rusak miliknya untuk membakar si pantomim itu, namun karena dia terjatuh sehingga api tersebut malah mengenai SpongeBob. Yang akhirnya membuat SpongeBob kepanasan. Melihat kejadian itu, si pantomim tertawa dan pergi dari sana. Namun saat dalam perjalanan, kakinya tak sengaja menginjak batu. Dia pun berteriak dan mengucapkan kata-kata mengumpat. Jadi otomatis si pantomim akhirnya telah gagal untuk tidak berbicara. Tak lama dari itu datanglah keempat rombongan pantomim yang sudah mengetahui jika salah satu rekannya telah mengucapkan kalimat. Sehingga meskipun si pantomim itu memohon ampun agar tidak dikeluarkan dari grupnya, namun ini sudah menjadi aturan bagi mereka.
Para pantomim itu kemudian mengambil peralatan yang ada pada anggota yang telah melanggar aturan. Bahkan paling kejamnya, kelompok itu juga tak segan-segan merobek lisensi khusus bagi tanda para pekerja pantomim. SpongeBob yang melihat pantomim itu menangis akhirnya meminta maaf karena gara-gara dirinya surat lisensinya dirobek. SpongeBob pun ingin tahu apa rencana ke depannya, apakah dia masih ingin menjadi sosok pantomim itu lagi. Namun karena sudah frustasi dan mendapat jalan buntu, si pantomim itu tiba-tiba saja malah alih profesi sebagai seorang badut psikopat. Saat menjadi profesi baru, ia telah menyerang SpongeBob sehingga SpongeBob cukup menyesal dengan gebrakan baru ini. Karena ketimbang pantomim itu jadi badut, dia lebih suka si pantomim itu mengikuti semua gerakannya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, pagi itu terlihat SpongeBob yang sudah sampai di tempat kerjanya. Dia pun seperti biasa sangat senang dengan pekerjaannya sebagai seorang koki. SpongeBob saat itu melihat pintu dapurnya bergoyang-goyang, namun Squidward tidak memperdulikannya. Justru dia malah masang handset di telinganya agar tidak mendengar suara keributan. SpongeBob pun pergi ke dapur yang sudah berantakan gara-gara Tuan Krab mengusir 4 bulu babi yang ada di restorannya. Tuan Krab kesulitan untuk menangkap para bulu babi itu, bahkan saking nakalnya salah satu bulu babi itu menggigit bokong Tuan Krab. Sehingga karena Tuan Krab murka, bulu babi tadi langsung digelindingkan keluar seperti permainan bola bowling. SpongeBob mulai memanggang daging di dapurnya dengan perasaan senang. Saat itulah lubangnya berbunyi seperti ada seseorang yang sedang membicarakannya. Ia pun kemudian mengecek keluar dapur dan melihat 4 ekor bulu babi yang menangis karena sedang lapar. Karena melihat hal itu, akhirnya dia pun memberikan roti Krabby Patty sebelum Tuan Krab datang. Awalnya keempat ekor bulu babi itu ketakutan saat SpongeBob memegang pisau. Namun begitu makanan itu dihidangkan, keempatnya langsung bernapas lega. Namun saat setelah SpongeBob pergi, tiba-tiba saja keempat bulu babi itu telah berubah menjadi para peri kecil. Singkat cerita, setelah sehari kemudian yang sangat melelahkan, SpongeBob sudah waktunya pulang ke rumah. Namun Tuan Krab segera mencegahnya karena dia baru saja telah mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 patty dari Dewa Neptunus. Pesanan itu harus secepatnya selesai dan jam 8 pagi semuanya harus segera dihidangkan. Disinilah terlihat sangat jelas betapa sangat melelahkan pekerjaan itu. Lalu ia langsung segera pergi meninggalkan SpongeBob sendirian yang kerja lembur. Jam 3 malam terlihat SpongeBob memang sudah memasak roti Krabby Patty. Namun dia sangat kelelahan dan begitu ngantuk, apalagi roti itu masih kurang banyak. Sehingga SpongeBob sempat tertidur di atas pemanggang yang masih panas. Tadi sangka setelah SpongeBob tertidur dengan pulas, datanglah para peri itu yang memanggil semua teman-teman yang pernah dibantu oleh SpongeBob. Karena kebaikannya itu, mereka pun segera menarik SpongeBob dari pemanggang tersebut, lalu rame-rame membawa SpongeBob pergi untuk ditidurkan di tempat meja makan. Mereka pun kemudian menyelimuti tubuh SpongeBob dengan kertas. Para peri itu kemudian langsung membawa spatulanya dan pergi ke dapur untuk membantu SpongeBob memasak Krabby Patty. Karena mereka tahu jika SpongeBob sangat kelelahan, mereka pun ingin membalas budi atas kebaikannya. Di dapur itulah mereka pun telah mengerti urutan bahan roti Krabby Patty dengan baik. Mulai dari memanggang daging, memberi bumbu rahasia, serta ada juga yang memukul-mukul daging. Setelah daging-daging itu sudah matang, lalu dilempar ke bawah. Salah satu teman lainnya bertugas menangkap daging itu untuk digabung bersama dengan rotinya. Kemudian setelahnya waktunya memberi lembaran keju di atas daging panggang. Kemudian tomat yang baru saja diiris, lalu di atasnya ditambahkan lagi dengan sayur-sayuran yang berkualitas. Setelah semuanya telah diberi sayuran, kemudian diberi saus dan mayones dengan dibantu oleh kedua temannya yang memegang botol-botol itu. Saking senangnya, mata peri itu juga sempat terciprat saus, namun mereka malah tertawa bahagia. Setelah bawang merah dan sayuran lainnya sudah dimasukkan ke dalam, lalu tinggal memberi sepotong roti yang sudah dibelah. Dan sentuhan terakhirnya, mereka pun menaburkan biji.
Singkat cerita, kerang tiram pun sudah berkokok, menandakan jika pagi telah tiba. Disinilah SpongeBob yang baru terbangun dibuat sangat terkejut karena dia masih belum mengerjakan pekerjaannya karena ketiduran. Ia pun segera pergi ke dapur untuk melihatnya, namun betapa syoknya SpongeBob setelah mengetahui jika semua pesanan tersebut ternyata sudah selesai dikerjakan. Bahkan anak buah Dewa Neptunus sudah mulai mengangkut roti Krabby Patty itu. SpongeBob mendapat apresiasi dari Tuan Crab karena telah menyelesaikan 10.000 patty itu hanya beberapa jam saja. Oleh sebab itu, Tuan Crab segera menyuruh SpongeBob untuk libur sementara waktu, namun tidak mendapat bayaran sama sekali. Namun tak berselang lama dari itu, dia pun harus kembali mengurus Gary selama 13 jam. Bahkan seharusnya dia beristirahat, namun di rumah justru harus membersihkan rumah, membawa Gary pergi berlibur, lalu berbelanja dan menangkap ubur-ubur serta bermain dengan si Patrick. Intinya kegiatannya benar-benar sangat banyak sekali, sehingga meskipun telah diberi liburan oleh Tuan Crab, namun nyatanya SpongeBob tidak bisa istirahat sama sekali. Namun SpongeBob senang karena besok dia bisa bekerja lagi. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba. Ia pun berpamitan dengan si Gary karena ingin pergi bekerja. Hingga tak berselang lama ia pun sampai, namun begitu melihat ke dapur, justru ribuan Krabby Patty sudah terisi penuh lagi oleh para peri. Namun SpongeBob mulai curiga siapa seseorang yang telah membuat ribuan Krabby Patty di saat dia sedang tertidur. Untuk itu SpongeBob pergi ke ruangan Tuan Crab untuk melihat CCTV untuk melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Awalnya CCTV hanya memperlihatkan Squidward yang sedang tertidur nyenyak di kasir, lalu memindahkan saluran lain untuk mencari tempat yang menurutnya sangat mencurigakan. Namun setelah melihat rekaman di dapur, ia pun dikejutkan dengan kemunculan 4 peri yang selama ini sudah membantunya untuk memasak roti Krabby Patty. Ia pun serasa bermimpi saat melihat kejadian tersebut. Untuk itu, karena dia sudah tahu bahwa ini bukanlah mimpi belaka, ia pun berniat malam hari akan datang ke restoran ini lagi untuk melihat kebenaran yang dimaksud. Pada malam hari akhirnya telah tiba. SpongeBob datang menyelinap lewat keran wastafel di dapur. Melihat saat situasi itu aman, ia pun segera pergi ke tempat tong untuk bersembunyi. Hingga tak berselang lama dari itu, datanglah keempat para kurcaci itu dari atas cerobong. Seperti biasanya, keempat peri itu segera menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti Krabby Patty. Awalnya SpongeBob melihat keempat para peri itu dibuat sangat terhibur karena lucu. Namun setelah berpikir, peri-peri itu telah mengambil tugasnya dalam membuat roti Krabby Patty. Karena tidak terima, ia pun segera menegurnya. Namun salah satu peri itu malah melempar patty ke wajah SpongeBob. Disinilah kemudian SpongeBob bertanya kepada mereka mengapa telah membantunya menyelesaikan tugas dalam membuat Krabby Patty. Mereka kemudian menjelaskan sebelumnya mereka berubah menjadi bulu babi, namun setelah diberi makan dia berubah menjadi peri. Oleh sebab itu, karena SpongeBob orang baik, karena telah memberinya makanan, ia pun membalas kebaikannya dengan cara membantu semua pekerjaan SpongeBob. Mengetahui hal itu, SpongeBob segera membaca buku untuk mencari cara menyingkirkan para peri tersebut. Setelah ketemu ide, ia pun langsung menakut-nakutinya, namun keempat para peri itu tidak takut sama sekali. Malah mereka tertawa yang akhirnya karena muak dengan SpongeBob yang sangat rewel mengganggu pekerjaannya, para peri itu langsung segera melempar SpongeBob keluar untuk menunggu mereka masak. Peri itu memperingatkan SpongeBob untuk tetap di luar saja ketimbang harus mengganggu perbuatan baiknya. Singkat cerita, akhirnya para peri itu telah selesai membuat Krabby Patty. SpongeBob kemudian datang ke dapur dengan persiapan penuh. Awalnya dia mengusirnya secara halus, namun justru malah diserang oleh para peri itu. Sehingga karena sudah tidak ada jalan lain, SpongeBob pun murka dan menangkap para peri tersebut. Sehingga para peri yang melihatnya langsung segera kucar-kacir. Salah satu peri berhasil tertangkap oleh jaring. Namun tiba-tiba saja peri itu malah berubah menjadi Krabby Patty. Dia pun malah ditertawakan oleh para peri yang melihat kekonyolannya. SpongeBob kemudian menggunakan gelembungnya. Tak disangka gelembung itu telah berhasil menangkap peri wanita. Namun setelah berhasil tertangkap, peri itu malah berubah menjadi Krabby Patty. Kini tinggal 2 peri lagi yang belum tertangkap. Hanya menggunakan sapu, SpongeBob berhasil memasukkan kedua peri ke dalam karung. Namun tiba-tiba saja para peri itu berubah lagi menjadi sekumpulan roti Krabby Patty dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga salah satu matanya memerah. Ia yang kesal segera memohon agar peri itu untuk tidak membuat lagi Krabby Patty. Namun keempat peri tersebut malah menolaknya.
Disinilah kemudian SpongeBob memiliki ide lain. Ia langsung membawa semua bahan-bahan di dapur agar para peri itu tidak bisa membuat Krabby Patty, lalu menaruhnya di ruangan pendingin. SpongeBob akhirnya bisa sedikit tenang, namun saat dia akan pergi dia mendengar suara di ruangan pendingin itu. Dan ternyata setelah dilihat itu adalah keempat para peri yang sedang bermain daging yang telah membeku. Lalu daging tersebut dilempar ke arah SpongeBob hingga mengenai giginya sampai remuk. Setelahnya para peri itu melakukan serangan serentak dengan melemparkan mentimun, sehingga SpongeBob pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Namun SpongeBob kewalahan untuk menghadapinya, sehingga SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam roti Krabby Patty yang besar sebagai salah satu bahan makanan. Lalu para peri itu pun pergi. Hingga tak lama datanglah Tuan Krab ke dapur dan ia pun melihat banyak roti Krabby Patty yang sudah dibuat. Ia melihat SpongeBob yang ada di tumpukan roti Krabby Patty sembari menangis. Ia segera menyuruhnya pergi untuk berlibur lagi karena sudah banyak sekali membuat Krabby Patty. Namun SpongeBob menjelaskan jika dia tidak pernah membuat Krabby Patty sebanyak itu. Dan ia juga memberitahu jika para perilah yang selama ini membantunya. Namun Tuan Krab tidak mempercayainya. Saat di luar, disinilah SpongeBob menunjukkan jika itu adalah para peri. Namun karena sekarang para peri sudah berubah lagi menjadi bulu babi, ia pun langsung mengusir dan melemparkan para bulu babi itu sampai ke restoran Chum Bucket. Malam itu si Plankton keluar rumah untuk membuang Chum yang sudah basi. Plankton melihat 4 ekor bulu babi yang kelaparan, sehingga ketimbang dibuang begitu saja, Chum tersebut diberikan kepada para bulu babi agar dimakan. Sehingga mereka pun masuk ke dalam restoran untuk membuat Chum sebanyak-banyaknya. Sehingga di hari cerita Chum itu sudah meluber sampai keluar restoran Chum Bucket. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai pada malam hari yang memperlihatkan pertandingan American Football yang dihadiri oleh banyak orang. Terlihat saat itu si Patrick datang membawa wadah minuman yang besar hingga menggeser para penonton sampai terjatuh. Sementara itu SpongeBob pun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Krab karena sudah mengajaknya menonton pertandingan ini meski pada akhirnya dia tetap harus membayar. Pertandingan antar sekolah berlangsung sangat seru guys. SpongeBob menonton pertandingan ini dikarenakan ingin memberikan dukungan kepada Peril yang menjadi cheerleader atau cheerleader. Namun di sini justru Tuan Krab malah memanfaatkan momen tersebut supaya SpongeBob jadi pemandu sorak untuk mempromosikan restoran Krabby Patty-nya. Karena mumpung banyak orang, sang Tuan Krab menggunakan strategi tersebut. Sedangkan setelah minuman itu habis, si Patrick langsung mengganti pakaiannya menjadi seorang serif, lalu pergi ke atas para penonton menggunakan tali yang dibawa karena ingin pergi ke kamar mandi. SpongeBob pun memberikan nyanyian untuk menyemangatinya. Si Patrick harus menuju ke atas menginjak wajah orang menggunakan sepatu berdurinya. Hanya sampai di situ saja, ia juga mengambil makanan milik orang lain, hingga pada akhirnya si Patrick pun telah tiba di atas. Ia lalu langsung masuk ke dalam, padahal ruangan itu bukanlah WC, melainkan tempat stand penyiar. Karena si Patrick sudah kebelet, akhirnya terpaksa ia pun melakukannya di sana, sehingga membuat si penyiar itu langsung berteriak. Dan tepat bersamaan dengan itu, permainan pun telah dimulai. Saat itu pemandu sorak pun mulai tampil di depan para penonton. Di sini Tuan Krab sangat senang sekali melihat putrinya menjadi pemandu sorak. Alasannya tak lain, ternyata Tuan Krab ingin supaya Peril mempromosikan restorannya di depan semua para penonton. Tentunya si Peril pun merasa jengkel kepada ayahnya. SpongeBob memberitahu Tuan Krab jika mungkin saja Peril tidak mendengarnya. Namun Tuan Krab yakin jika pasti Peril akan mempromosikannya. Tak lama dari itu, si penyiar langsung menyuruh kedua para pemain untuk berkumpul, hingga pada akhirnya pertandingan antara tim biru dan tim merah pun dimulai. Awal pertandingan itu, tim merah bernomor 9 melakukan trik licik dengan mencungkil mata lawan, kemudian menggelitiki pemain lain lalu memutar kepala lawan, sehingga bola itu pun berhasil masuk. Tim merah dapat 1 poin, Peril dan temannya mulai goyah karena tim yang didukung telah kebobolan. Bahkan saat tim biru bernomor 8 baru saja memegang bola, tim merah mulai mengeroyoknya. Lalu saat bola itu mendarat di tim biru, tim merah langsung memasukkannya ke dalam karung.
Kecurangan mulai terjadi di mana-mana. Perel dan pemandu sorak lain tetap memberikan dukungan, begitupun dengan SpongeBob dari atas, ia memberikan dukungannya juga. Siapa yang menyangka ternyata selama si Patrick berada di ruang penyiar, dia telah duduk bersama dengan si penyiar itu. Si penyiar itu mengomentari jika pertandingan ini sangat buruk. Hal ini dibuktikan dengan para pemain tim biru yang sudah babak belur karena melawan kecurangan dari tim merah. Perel kemudian menyemangati para pemandu sorak agar tetap tenang, pasti tim mereka akan menang nantinya. Yang harus dilakukan hanya memberikan sebuah keceriaan terbaik agar para tim biru bisa termotivasi. Namun menurut salah satu teman Perel, sebelumnya mereka tidak pernah bisa melakukan keceriaan terbaik. Ditambah lagi Betty temannya masih belum pulih akibat cedera karena pernah melakukan keceriaan terbaik. Namun Perel tetap memberikan semangat kepada teman-temannya, pasti mereka bisa melakukan itu. Hingga disinilah setelah semuanya berkumpul dan menari, Perel pun langsung meloncat ke atas. Tentunya hal itu membuat beberapa temannya yang berada di bawah sekuat tenaga untuk menahan berat badan Perel yang sangat berat. Mengetahui jika putrinya telah berhasil, Tuan Crab langsung memperingatkan Perel untuk segera mempromosikan restorannya, karena sekarang penonton sedang tertuju melihat mereka. Tuan Crab dan SpongeBob kemudian langsung melakukan tarian uniknya, lalu melempar selembaran kertas yang bertuliskan Krabby Patty ke wajah Perel, sehingga membuat pertahanan pemandu sorak langsung amburadul terjatuh. Di sini Perel tak sengaja menindihi salah satu pemain tim merah dan bolanya yang tersangkut di lubang. Kejadian ini sangat langka, kedua tim yang melihatnya langsung segera berbondong-bondong untuk mendapatkan kembali bola itu. Namun dengan sangat mudahnya Perel malah berhasil menumbangkan kedua tim itu dengan sangat mudah. Dan Perel berhasil memasukkan bola itu ke gawang. Dalam waktu yang sangat singkat, Perel pun berhasil menjadi pemenang dalam permainan itu. Semua para penonton langsung memuji kehebatan Perel karena meski hanya seorang diri, namun ia telah mencetak angka. Besokan harinya, Perel pun kini sudah menjadi buah bibir dari kalangan semua orang. Ia pun dikerumuni oleh orang-orang yang ingin meminta tanda tangan karena berkat aksi kerennya di pertandingan. Tak hanya itu saja, saat dia sedang berada di lemari loker, sang pelatih datang yang sudah mencari Perel kemana-mana. Si pelatih itu sangat bangga kepada Perel karena hanya dalam semalam ia bisa mengguncang dunia dengan aksi terbaiknya. Sang pelatih meminta Perel agar bergabung ke dalam timnya, pasti dengan adanya Perel tim mereka bisa menang. Namun di sini Perel mengatakan kepada pelatih jika ia lebih senang menjadi pemandu sorak saja. Ia tak tegas harus keluar dari pemandu sorak. Saat itu bel berbunyi pertanda jam masuk pelajaran. Dengan kekuatan Perel membuat sang pelatih tak sengaja terdorong olehnya hingga ia hampir dibuat pingsan. Setelah beberapa saat terlihat sang pelatih sedang melatih para anak muridnya. Pelatih itu senang saat melihat kedatangan Perel yang memakai kaos warna biru. Itu tandanya Perel sudah memutuskan bergabung bersama dengan timnya. Perel kemudian segera dipersilahkan masuk ke dalam lapangan, namun Perel malah berjoget-joget sebagai pemandu sorak. Oleh sebab itu, sang pelatih langsung memberikan dasar-dasar pelatihan. Yang pertama, Perel harus berlari sekuat tenaga. Ketika Perel sudah mengerti, ia pun langsung berlari hingga menyebabkan berbagai retakan pada tanah. Getarannya cukup besar membuat si pelatih itu langsung segera memberhentikan Perel. Pelatihan berikutnya, sang pelatih mengajarkan bagaimana cara untuk menangkap bola, akan tetapi Perel malah menunjukkan bakat menari pemandu sorak. Sehingga beberapa bola yang terlempar tadi tidak ditangkap oleh Perel, otomatis bola itu mengenai sang pelatih. Selanjutnya, sang pelatih menunjukkan teknik cara mendorong musuh agar Perel mau mempelajarinya. Siapa yang menyangka ternyata Perel dengan sangat mudah bisa mendorong jauh pelatih itu sampai jatuh ke jurang. Perel pun langsung berlari dan meminta maaf. Tak lama dari itu datanglah ambulan yang muncul dari dasar jurang dan berjalan mundur mengatakan pelatih itu ke tempat asalnya. Di sini untuk sementara waktu pelatihan telah usai, si pelatih itu sudah tak tahan lagi dengan tubuhnya yang sudah babak belur. Di sisi yang lain terlihat 3 orang yang sedang mengadakan audisi pemandu sorak. Orang yang berada di tengah mengatakan jika mereka memiliki sepatu ukuran paus. Salah satu peserta dengan suram masuk terlebih dahulu untuk menunjukkan kemampuannya, namun si wanita itu tak begitu antusias untuk menjadi seorang pemandu sorak menggantikan Perel. Ia pun kemudian langsung segera menepi, lalu datanglah Squidina yang mengatakan jika ia datang untuk membuat film dokumenter tentang bergabung dengan regu sorak.
Squidina berusaha menaruh kamera itu di topinya karena kamera itu cukup berat yang membuat Squidina tak kuat mengangkat, alhasil kepala Squidina terbalik ke tanah. Squidina pun tak mempermasalahkannya asalkan dia bisa mendapat video dokumenter itu. Tim Sorak lalu langsung mengusirnya karena mereka tak butuh itu. Peserta berikutnya bernama Frederica, dia datang ke sini untuk menunjukkan bakat kemampuannya yang bisa menari memutar-mutar. Para juri pun terpukau dengan kehebatan Frederica. Ia pun menunjukkan satu keahliannya lagi dengan menari dan bernyanyi. Sehingga tentunya ia sudah dipastikan bisa lolos masuk ke dalam seleksi ketat itu. Para ketiga juri pun ingin ia masuk ke dalam timnya karena dia sangat hebat, namun di sini ada kejadian yang tak mengenakan. Soalnya saat melakukan atraksi justru kakinya malah terpotong. Salah satu penonton yang mengaguminya langsung segera menghampirinya, lalu mematahkan kakinya, lalu datang dokter yang ingin membantu. Namun ia juga mengalami nasib yang sama, begitupun dengan para penonton satu persatu yang ingin membantu. Namun kaki mereka pun mengalami patah tulang. Di sisi lain terlihat Tuan Crab yang ingin menawarkan kepada ketiga juri itu jika ada satu orang lagi yang bisa menjadi seorang pemandu sorak. Tuan Crab meyakinkan SpongeBob pasti dia bisa untuk melakukannya. Jika SpongeBob berhasil masuk ke dalam klub itu, maka restoran Krabby Patty pasti akan ramai karena mendapat promosi secara gratis. Tuan Crab langsung melemparkan SpongeBob ke arahnya. Di sini ia pun langsung menari seperti para pemandu sorak lainnya. Terbukti aksi SpongeBob telah berhasil memikat ketiga juri itu. Hal itu membuat ketiga juri langsung segera memutuskan jika SpongeBob akan menjadi rekan mereka menjadi pemandu sorak. Dan kemudian Tuan Crab pun kegirangan. Singkat cerita, malam pun tiba, pertandingan dimulai. Saat itu Peril sangat gugup, namun ia tetap masuk ke dalam pertarungan dengan tim biru. Sedangkan si Patrick telah menjadi salah satu penyiar dalam acara pertandingan itu. Karena si penyiar asli telah dikunci oleh si Patrick, semua orang yang mendengarnya, si penyiar itu sudah tak bisa masuk lagi ke dalam untuk menghentikan si Patrick. Lalu kakek tua mulai meniup peluit, tanda permainan dimulai, tim lawan mulai menendang bola, Peril yang berhasil menangkapnya. Peril bingung apa yang harus ia lakukan dengan bola itu. Sang pelatih menyuruh Peril untuk berlari secepat mungkin dan melemparkan bola itu ke tim lain, namun Peril malah lari menerobos musuh-musuhnya. Terbukti dengan berat badan Peril yang sangat jauh melampaui para pemain itu, dengan sangat mudahnya Peril berhasil menyingkirkan mereka semua tanpa terkecuali. Peril berhasil masuk gawang lawan dan jadi pemenang. Sejak saat itu Peril pun sangat menyukai permainan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kini Peril selalu saja menjadi primadona bagi para penonton karena ia selalu saja menang dalam kejuaraan. Ia juga sering dilatih hingga membuat sang pelatih babak belur. Sedangkan dengan santainya si Patrick terus bisa menjadi seorang penyiar gadungan. Dalam pertandingan ini, meski lawannya berotot semua, namun Peril bisa dengan mudah menaklukkan mereka. Peril juga dilatih cara menembak dengan benar menggunakan lubang di tubuhnya itu. Di setiap pertandingan Peril selalu memenangkannya. Ia pun sangat diandalkan oleh para tim. Sedangkan SpongeBob telah masuk ke dalam tim pemandu sorak, ia pun terlihat sangat mahir. Si Patrick mulai kewalahan dengan jadwal pertandingan. Ketika SpongeBob sedang beristirahat mengambil segelas air, Tuan Crab muncul. Ia pun memperingatkan SpongeBob agar mempromosikan restorannya. SpongeBob lalu berkata jika ia pasti akan melakukannya saat pertandingan berikutnya. Tuan Crab pun cukup kecewa dengan SpongeBob karena sebelumnya mereka sudah merencanakan hal ini jauh-jauh hari. Berada di sekolah, kini Peril pun menjadi salah satu murid yang sangat populer karena atas prestasinya dalam permainan itu. Kini semua murid sangat mengagumi Peril karena kehebatannya. Dalam setiap pertandingan, ia selalu memenangkannya. SpongeBob yang sedang latihan menyapa Peril yang kini sudah berubah total. SpongeBob merasa jika Peril sudah menjadi orang yang sombong. Tak lama dari itu, sang pelatih menghampiri Peril jika ia sangat khawatir dengan pertandingan pada malam hari ini. Peril meyakinkan bahwa mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini lagi. Lalu sang pelatih menunjukkan lawan mereka yang mungkin saja menjadi musuh terberat dalam pertandingan yang akan diadakan nanti. Dikarenakan diketahui seluruh tim pemain itu telah ditahan di sekolah selama beberapa dekade dengan postur tubuh yang sangat gila. Diperlihatkan rekaman para pemain itu yang benar-benar bermain dengan sangat brutal dan barbar hingga menyebabkan lawannya cedera parah, bahkan sampai menyebabkan meninggal. Sang pelatih menyarankan mereka menyerah saja dalam pertandingan kali ini demi keselamatannya.
Meski sudah diingatkan, namun Perel tak menghiraukannya. Dia meyakini pasti akan menang dalam pertandingan ini. Kini Perel benar-benar sudah menjadi bocah yang sombong. Malam pun tiba, pertandingan akan segera dimulai. Semua orang bersorak-sorak mendukung Perel. Sedangkan ketiga lawannya baru saja tiba, tubuh ketiganya diikat karena saking berbahaya. Lalu petugas itu langsung membuka kunci borgol lalu pergi dari sana karena ketakutan. Kemudian ketika tim itu langsung melempar mobil bus itu hampir mengenai Perel dan timnya, hingga mobil itu pun meledak hebat. Sang pelatih kemudian memberikan semangat kepada para timnya meski nasib mereka pasti akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Namun ia berusaha tetap optimis pasti timnya akan berhasil. Perel dikejutkan dengan tim lawan yang ternyata sudah menyiapkan jebakan ranjau di lapangan. Perel pun mulai menyemangati para timnya, pasti mereka bisa melewatinya, namun tak disangka semua timnya malah pada kabur karena tak berani harus menghadapi orang-orang yang brutal itu. Perel kemudian langsung membawa mereka kembali ke posisi masing-masing meski itu sangat berat bagi rekan-rekannya. Sementara itu terlihat Tuan Crab yang memberikan semangat terhadap putrinya. Dia sangat yakin bahwa Perel pasti akan memenangkan kejuaraan lagi. Tanpa terduga ternyata ada bapak-bapak dari salah satu lawan mereka yang sudah aki-aki karena sudah bertahun-tahun tidak pernah naik kelas. Tuan Crab pun heran karena si aki-aki itu masih saja sekolah padahal umurnya sudah tua. Dia yakin jika sang putri bisa mengalahkan tim lawan, Tuan Crab pun bertaruh jika dia menang, maka si bapak itu harus memberikan uang. Namun sebaliknya jika Tuan Crab kalah, ia harus memberikan 3 Krabby Patty kepada semua para penonton. Tentu taruhan itu langsung disepakati. Tuan Crab marah karena SpongeBob telah berbicara sembarang, namun SpongeBob mengatakan agar Tuan Crab tenang, karena mereka memiliki Perel pemain yang sangat hebat, jadi tidak perlu khawatir dengan taruhan ini. Seperti biasa, si Patrick jadi penyiar gaduhan lagi untuk memeriahkan acara pertandingan ini, sedangkan penyiar aslinya masih berusaha masuk ke dalam karena pintunya dikunci. Ketika peluit pertandingan dimulai, tim lawan langsung menendang bola dengan sepatu besi serta alas sepatu diberi benda lancip, hingga bola itu menembus tubuhnya sampai bolong. Perel pun kegeser saat menerima bola itu, lalu setelah semuanya pemainnya pada jatuh berguguran, kini giliran Perel yang langsung dikeroyok ramai-ramai, hingga membuat seluruh tubuhnya jadi gepeng. Akhirnya setelah mendapatkan kejadian itu, Perel sadar bahwa dirinya terlalu percaya diri dan sombong. Ia pun kemudian memberikan motivasi kepada rekan-rekannya yang sudah tak berdaya itu. Pertandingan berikutnya kemudian dimulai lagi, terlihat tim lawan mulai melakukan serangan beruntun yang meruntuhkan pertahanannya. Bahkan Perel saat itu hampir pingsan saat dirinya menabrak 2 sepatu raksasa yang ada di depan. Sehingga membuat Tuan Crab kecewa serta pelatih yang tak sengaja jatuh mengenai bom hingga meledak. Di sini semua rekan-rekannya berguguran satu persatu hanya menyisakan Perel. Bahkan tak hanya itu saja, si petugas pengukur datang untuk membuat peti mati karena Perel sudah tak ada harapan lagi melawannya. Mentalnya mulai terguncang, ia sangat ketakutan harus berhadapan dengan lawannya. Hingga saat itu datanglah SpongeBob yang langsung menenangkan Perel bahwa ia harus tetap berani melawannya. SpongeBob kemudian menyetel musik keceriaan yang telah diajarkan oleh neneknya. SpongeBob juga langsung menggunakan pakaian neneknya dan memberi motivasi kepada Perel bahwa dia harus menjadi diri sendiri. Setelah dapat pencerahan itu, ia pun mulai mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Di sini Perel mulai memegang bola, ia harus menjadi seorang bintang. Ia juga selain suka dengan permainan ini, ia masih suka menjadi pemandu sorak. Terbukti Perel bisa melewati musuh-musuhnya tanpa kesulitan sama sekali. Kini lawannya yang sangat kewalahan menghadapi Perel yang sangat lincah serta sangat kuat. Ranjau yang sebelumnya sudah dipasang justru malah mengenai orang-orang yang memasang ranjau bom itu. Lalu untuk yang terakhir kalinya, hal itu membuat Tuan Crab sangat terharu dengan perjuangan dari anaknya. Untuk yang terakhir kalinya, Perel langsung menerobos pertahanan musuh. Terbukti tidak ada satu lawan yang berhasil mencegahnya. Hingga Perel pun berhasil menumbangkan kaki raksasa dengan memasukkan bola ke gawang. Sayangnya meski Perel sudah berhasil melewati semua rintangan, namun tetap saja skor mereka sangat jauh dengan skor tim para penjajah itu. Sehingga tentunya tim Perel pun kalah telak, sedangkan Tuan Crab pun harus memberikan ratusan Krabby Patty kepada para penonton, karena dia telah kalah taruhan yang disepakati.
Sang pelatih hanya tinggal kepalanya saja, berusaha menguatkan Perel. Di sini sang pelatih mengatakan jika ini merupakan skor terbaik saat melawan tim jahat. Nantinya tahun depan mereka akan bertanding lagi, sedangkan terlihat SpongeBob yang dikejar-kejar oleh siswi perempuan karena ternyata yang bisa menjadi pemandu sorak harus berasal dari sekolah itu sendiri. Dan SpongeBob bukanlah seorang siswa dari sekolah tersebut. Di akhir cerita, si penyiar asli sedang memasang dinamit untuk meledakkan tempat itu. Namun saat itu si Patrick telah selesai acara dan mendorong si penyiar asli masuk ke dalam, sehingga terjadilah ledakan besar yang membuat si penyiar itu langsung membuat tubuhnya gosong.